bahwa tauhid itu syarat kejayaan umat, Pak. Umat Islam nggak bakalan jaya kalau mereka tidak mentauhidkan Allah. Jangan kita bermimpi umat Islam akan jaya kalau ternyata kesyirikan masih merajalela di tengah umat Islam. Dengarkan surat Allah, firman Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada siapa? Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janjinya? Allah akan memberikan kekhilafahan kepada mereka, kekuasaan di muka bumi. Dan Allah akan teguhkan agama yang Allah ridai untuk mereka. Dan Allah akan gantikan rasa aman dengan rasa takut. Kapan? Ya'budunani. Kata Abu Hayyan, ay hala kaunihim, artinya dalam keadaan mereka ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Ini syaratnya, Pak. Kita berkhayal ingin mendapatkan kejayaan sementara umat Islam masih berbuat syirik. Kaif? Kita diam 1000 bahasa. Makanya ya akhwal Islam, kalau kita ingin mendapatkan kejayaan dari Allah, tamkin fil ard, keteguhan di muka bumi dalam agama, khilafah, ya penuhi syarat. Karena ini Allah berikan janji untuk yang memenuhi 3 syarat: beriman, beramal soleh, dan hanya beribadah kepada Allah, menjauhkan apa? Kesyirikan. Makanya Pak, kita di dalam kehidupan sekarang ini, di zaman ini Pak, yang penting sekali untuk kita tekankan kepada kaum muslimin adalah tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Karena itu adalah syarat utama kaum muslimin diberikan kemenangan dan kekuatan insya Allah dan kejayaan demi Allah. Makanya kenapa sih para nabi dan rasul dakwah yang pertama kali mereka serukan apa? Tauhid. Dan ini di antara keutamaan tauhid, bahwa seluruh nabi dan rasul, Pak, seluruh nabi dan rasul dakwanya satu, yang mereka serukan dulu adalah tauhid. Dari semenjak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad, tauhid yang mereka dakwahkan, Pak. Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Allah juga berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Rasul itu berkata, "Ubudullah," sembahlah Allah dan jauhi taghut. Akhul Islam, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, berapa tahun beliau berdakwah? Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. 950 tahun. Kita berdakwah baru berapa tahun nih, Pak? 10 tahun, 100 tahun juga belum. Iya. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sembahlah Allah." Sementara Nabi Nuh terus dilecehkan. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mendapati berbagai macam rintangan, tapi setiap harinya Nabi Nuh tak pernah bosan untuk menyeru, ucapkan la ilaha illallah. Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu Nuh berkata,
hai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. 950 tahun berdakwah. Sampai zaman Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali didakwakan Rasulullah la ilaha illallah. Rasulullah SAW, Pak, ketika memulai berdakwah di kota Mekah, yang beliau serukan la ilaha illallah. Padahal di Mekah perzinahan merajalela, makan riba merajalela, berbagai macam kemaksiatan merajalela. Tapi subhanallah, ternyata yang Rasulullah dakwahkan adalah, hai kaumku, sembah Allah, sembah Allah, ani'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Pak, ini masalah yang sangat dasar Pak, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagaimana umat Islam akan dibela dan ditolong oleh Allah Pak, kalau ternyata umat Islam masih melakukan kesyirikan banyak Pak, macam-macamnya. Syirik besar apalagi itu, atau syirik kecil. Syirik besar, banyak kaum muslimin melakukan syirik besar. Masih pakai jimat. Tahu kan jimat Pak? Iya. Banyak kaum muslimin yang datang ke dukun-dukun, melakukan mistik-mistik. Bahkan dukun saja dijadikan penasihat spiritual. Bener. Iya. Kuburan diagungkan selain Allah, seakan-akan itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bahkan di antara kaum muslimin ada yang memuji Rasulullah melebihi kedudukan beliau sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Iya. Waktu saya masih kuliah di Madinah itu Pak, ada teman saya kalau waktu haji itu dia suka berjaga di daerah masjid, di daerah kuburan Nabi itu Pak. Itu banyak kaum muslimin dari Indonesia itu pakai kertas dimasukin ke sela-selanya, diambilin kan sama dia, dibaca, ya Rasulullah, saya minta dientinkan jodoh. Ya Rasulullah, saya minta dinaikin pangkat. Dia kira Rasulullah bangun dari tidurnya kali baca-bacain. Ya. Nah ini kan termasuk kesyirikan. Kesyirikan masih kuat sekali. Ya, kalau di selain Muslim jangan tanya lah. Yang kita pikirkan ini kaum muslimin yang masih berbuat syirik Pak. Ya. Antum tahu nggak Pak? Saya mau tanya sama antum nih, Bapak nih. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy punya patung. Patung itu namanya apa? Patung Lata, ya kan? Patung Uzza. Siapa lagi? Hubal, Manat itu. Bapak tahu tidak siapa Lata? Lata itu orang soleh Pak. Dari kata al-lat, latta yalutu sawiqan, artinya menyediakan makanan dan minuman untuk jemaah haji. Jadi Lata itu waktu hidupnya orang soleh. Di antara amalan soleh dia selalu menyediakan makanan dan minum untuk para jemaah haji. Setelah meninggal dunia dibangunlah patung di atas kuburannya dinamai Allah. Tapi aneh Pak, ada keanehan pada orang musyrikin. Orang musyrikin Quraisy itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabnya apa Pak? Allah. Coba Bapak buka dalam surat Luqman ayat 25 Pak. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jika kamu bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kata mereka, Allah. Bukan Lata, bukan. Siapa yang memberikan rezeki? Kata mereka, Allah. Bukan Lata, bukan. Siapa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat? Kata mereka, Allah. Bukan Lata, bukan. Terus kenapa kalian menyembah Lata? Allah menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3.
Ini sebabnya, Pak. Allah berfirman, walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah itu berkata, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini rupanya, Pak, yang dilakukan orang-orang musyrikin Quraisy terhadap Lata dan Uzza dan Hubal dan Manat. Padahal itu orang-orang soleh, Pak. Mereka mengatakan kami nggak nyembah Lata. Kami cuma berharap supaya Lata memberikan syafaat di sisi Allah untuk kami. Inilah, Pak, jenis perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Allah mengingkari mereka. Masya Allah, ikhwatal Islam, azakumullah wa iyai. Maka kalau antum datang ke kuburan orang soleh, lalu antum berkata, saya tidak menyembah ke orang kuburan ini kok. Saya cuma berharap mudah-mudahan orang soleh ini mendekatkan diri saya kepada Allah. Nah, apa bedanya dengan itu? Ya, saya nggak menyembah kuburan kok. Masya Allah, alhamdulillah, Anda tidak menyembah kuburan. Bagus. Tapi kenapa kok kamu berdoanya di kuburan, nggak di masjid? Ya kan, supaya berharap nih dia menyampaikan doa saya kepada Allah. Artinya, Pak, kita minta syafaat dia di sisi Allah. Nah, apa bedanya?